Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi, nah kata awalnya itu adalah keterampilan ya. Jadi apa itu keterampilan? Keterampilan itu adalah sesuatu yang kita pelajari atau baru bisa kita dapatkan setelah kita mempraktekannya. Nah, itu yang disebut dengan keterampilan. Berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa kita dapatkan melalui ya baca buku, nonton video misalnya seperti yang sedang Anda lakukan sekarang ini, atau melalui ya mendengarkan radio, mendengarkan podcast dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau keterampilan itu memang harus dari mengerjakan atau mempraktekkan. Nah, mudahnya begini, misalnya mengendarai sepeda misalnya. Nah, itu kan sebuah keterampilan, bukan pengetahuan. Karena begini, Anda ingin belajar sepeda, ya, yang Anda lakukan ada dua alternatif. Yang pertama, Anda pergi ke toko buku, kemudian Anda cari buku tentang teori mengendarai sepeda, tebalnya segini misalnya. Kemudian Anda baca bukunya, Anda cross-check dengan sumber-sumber yang terbaru, kemudian bukunya bisa Anda selesaikan, bacanya bahkan sampai 3 kali misalnya. Apakah Anda bisa bawa sepeda? Tidak. Yang Anda dapatkan pengetahuan untuk cara membawa sepeda, knowledge-nya, tapi skill-nya atau keterampilannya belum Anda dapatkan. Gimana caranya mendapatkan skill bermain sepeda? Ya langsung saja ambil sepeda, coba bawa sepedanya. Itu skill, ya, keterampilan. Berenang misalnya, itu juga skill. Membawa mobil itu adalah skill. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah skill komunikasi atau keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi berarti jika Anda ingin hebat dalam keterampilan-keterampilan ini, ya mau tidak mau Anda harus mempraktekannya. Ada 4 keterampilan komunikasi. Yang pertama keterampilan berbicara, yang kedua keterampilan mendengarkan, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menulis. Nah, keterampilan berbicara itu adalah ya ini, keterampilan menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Seperti saya saat ini namanya keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini saya gunakan untuk menjelaskan teori keterampilan komunikasi yang sudah ada di dalam kepala saya ini. Jadi saya ingin transfer kepada Anda gimana caranya menggunakan keterampilan saya berbicara. Kalau saya nggak punya keterampilan berbicara, maka bicara saya itu akan tidak terstruktur, cara bicara saya itu akan ngaco atau ini. Walaupun dalam pikiran saya ini hebat gitu. Mungkin dalam sini teorinya itu sudah teori tingkat tinggi, tapi saya nggak bisa menjelaskannya. Maka keterampilan berbicara saya itu rendah, ya kan? Nah, kemudian yang kedua keterampilan mendengarkan, bukan mendengar tapi mendengarkan. Akhiran kan itu sangat bermakna. Mendengar itu ya kita mendengar banyak hal. Sekarang seperti kita dalam mobil ini, kita mendengar ada orang lewat, ada suara mobil ini, ada suara ya macam-macam, itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu artinya ada usaha aktif. Jadi mendengarkan itu aktif. Mendengarkan itu menyimak. Seperti Anda mendengarkan saya berbicara saat ini, itu namanya mendengarkan, bukan mendengar. Mungkin sambil mendengar video ini Anda di luar ada suara orang tuanya, ada suara motor lewat dan lain-lain sebagainya, itu mendengar. Tapi mendengarkan itu Anda aktif mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan Anda itu berusaha untuk memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian menulis. Nah, menulis ini berarti menyampaikan pikiran kita, menyampaikan ini kita, maksud kita dalam bentuk huruf, ya kan, dalam bentuk simbol-simbol. Ya, macam-macam, ada menulis buku, menulis makalah, menulis jurnal, bahkan menulis WA, ya kan, itu kan juga menulis. Anda menyampaikan maksud Anda, misalnya bertanya kepada saya melalui grup WA, misalnya, Pak, ini apa sih maksudnya teori yang Bapak sampaikan, saya belum mengerti. Disampaikan melalui WA, itu keterampilan menulis juga. Banyak loh mahasiswa yang bahkan keterampilan menulis WA-nya saja tidak bisa gitu ya. Sehingga ketika menghubungi saya atau menghubungi dosennya terjadi kesalahpahaman, dosennya tersinggung misalnya. Misal saya pernah menerima WA dari mahasiswa saya, dia WA gitu ya, Pak, saya perkenalkan, nama saya ini, NIM sekian katanya. Saya adalah mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Kapan Bapak bisa temui saya katanya. Nah, mungkin dalam maksud hatinya
kapan Bapak ada waktu untuk saya temui gitu ya kan, kapan Bapak ada waktu untuk saya temui, atau kapan Bapak ada waktu luang. Ini kan berbeda, kapan Bapak bisa menemui saya, itu kan artinya saya yang dosen pembimbingnya diharapkan untuk menemui dia. Ya jelaslah saya tersinggung ya kan. Nah kemudian saya tegur. Nah baru dia menyadari, oh ya maaf Pak, saya salah ini Pak. Kenapa kok seperti itu ya? Karena tidak dilatih. Kan keterampilan itu kan harus dilatih. Kalau tidak dilatih ya dia akan tumpul seperti itu. Banyak loh yang seperti itu. Kalau misalnya Anda baca WA dari mahasiswa yang masuk ke WA saya, itu rata-rata pasti kalau dia tulis sendiri biasanya pasti ada aja itunya, kelirunya gitu ya. Dan memang tugas dosen itu mengasih tahu, bukan hanya sekedar marah saja ya. Kalau dosennya marah saja tapi nggak ada jalan keluar, itu bukan dosen yang bagus namanya. Kayak yang terakhir, keterampilannya itu adalah membaca ya, keterampilan membaca. Kayak kita bedah satu-satu. Keterampilan berbicara itu seringkali dianggap sebagai keterampilan komunikasi. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, oh orang itu hebat komunikasi gitu, dia pintar komunikasi. Kenapa? Karena pintar bicara. Sebenarnya kalau mau hebat komunikasi bukan itu saja. Ingat, keterampilan komunikasi itu ada 4. Orang yang hebat komunikasi hebat 4-4-nya, bukan hebat salah satu saja. Mungkin karena anggapan orang gitu ya, anggapan kita kalau berkomunikasi itu berbicara, ya kan? Nah sebenarnya tidak seperti itu. Nah gimana cara melatih komunikasi berbicara? Ya sering-seringlah berbicara. Anda sebagai mahasiswa sebenarnya punya kesempatan saat ini berbicara di depan umum, berbicara di kelas gitu, berbicara di mana saja. Jangan sampai Anda lewatkan kesempatan ini. Ingat, setelah Anda jadi mahasiswa nanti kalau sudah tamat, Anda akan masuk ke dunia kerja. Itu nggak ada lagi melatih keterampilan berbicara, nggak ada lagi. Sekarang lah ketika di kuliahan. Makanya kalau ada kesempatan, siapa yang bisa menjelaskan ini gitu, nunjuk aja. Siapa yang bisa bertanya, siapa yang mau mengajukan pertanyaan, tunjuk aja. Walaupun tujuan Anda itu sebenarnya bukan ingin bertanya, cuman ingin bicara saja, mencoba merasakan berbicara di depan umum. Awalnya mungkin bicara aja di depan kelas, misalnya bertanya di depan kelas. Suatu saat nanti tingkatkan ketika kesulitannya, ada webinar, ada seminar kuliah umum di sebuah aula misalnya, ada pertanyaan, nunjuk aja, tanya gitu. Nah, karena kalau tidak dilatih ya nggak akan bisa. Sementara di dunia kerja Anda itu harus bicara. Gimana mungkin Anda itu kalau di kelas saja tidak mampu menyampaikan pikiran Anda, tapi nanti di dunia kerja rapat misalnya, Anda ditunjuk, gimana menurut pendapat Anda? Nah tiba-tiba seperti itu ya kan. Sebaiknya dilatih sekarang. Keterampilan mendengarkan. Nah ya latih dari sekarang gitu ya, keterampilan mendengarkan. Karena mendengarkan itu ternyata susah di zaman sekarang. Sekarang kita terlalu banyak gangguan. Tiap sebentar kita, misalnya Anda lagi mendengarkan video ini sudah sekitar 8 menit. Mungkin 8 menit ini sudah ada telepon yang masuk, sudah ada WA yang masuk ke perangkat Anda, orang tua Anda sudah memanggil dan lain-lain sebagainya. Di zaman sekarang gangguan itu banyak. Gangguan ini maksudnya yang membuat konsentrasi kita pecah ya. Makanya video saya itu kan tidak lebih dari 15 menit, biasanya 10 menit saja. Coba latih Anda itu berkonsentrasi mendengarkan 10 menit, 15 menit, 20 menit. Nah 20 menit itu mungkin sudah maksimal. Kalau bisa itu berarti Anda semakin terlatih. Keterampilan menulis ini juga semakin kurang di zaman sekarang. Saya termasuk yang malas memberikan tugas makalah, karena seringkali ketika saya memeriksa tugas makalah mahasiswa itu pasti copy paste gitu. Dan saya kesalnya bukan main kalau seperti itu. Saya sudah serius ngasih tugas, kemudian saya juga sudah luangkan waktu untuk membaca tugas ya kan. Copy paste rupanya gitu. Jangankan itu, skripsi aja ketika bimbingan banyak yang copy paste duluan. Nah ingat, dosen itu punya Turnitin, punya alat untuk memeriksa itu, memeriksa copy paste itu. Sudah banyak kejadian gelar seseorang dicabut, dia sudah ujian, sudah lulus, sudah bekerja, gelarnya dicabut gara-gara ketahuan copy paste, ya kan? Gimana caranya? Ya belajarlah menulis. Ya, nah, menulis itu salah satu hal yang membuka dunia kita nantinya.
Saya sendiri pengalaman menulis ini dari saya kuliah. Saya kuliah sudah bikin buku sendiri, walaupun tidak diterbitkan. Kemudian ketika saya bekerja, saya sudah menerbitkan berbagai macam buku. Saya sudah menulis berbagai macam tulisan ilmiah. Dari keterampilan menulis yang selalu saya asah tersebut, itulah yang membawa saya kemana-mana. Maksudnya membawa saya sampai keliling Indonesia. Saya sudah keliling Indonesia, sudah pulau Indonesia ini mungkin yang pulau besar ya, mungkin cuma Papua saja yang belum. Kalau yang lain sudah semuanya. Itu nggak ada uang keluar. Maksudnya kenapa kok bisa seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi terputus. Keterampilan yang terakhir, membaca. Nah, membaca ini juga salah satu keterampilan yang penting sekali ya. Menulis itu awalnya dari membaca. Kalau nggak hobi membaca ya nggak bisa menulis ya. Nah, coba Anda latih kemampuan membaca Anda. Maksudnya membaca itu membaca sesuatu yang bermakna ya, bukan membaca WA, baca Instagram, baca status ke teman di Facebook misalnya atau di Twitter. Maksudnya membaca ini membaca sesuatu yang bermakna. Bacalah yang ada ininya, yang ada ada nilai tambahnya bagi Anda gitu. Walaupun cuma novel. Latihlah dari awal. Siapa penulis kesukaan Anda, misalnya Terelie misalnya, Andrea Hirata misalnya, atau penulis luar, silakan baca saja gitu. Coba Anda ukur berapa lama Anda bisa menghabiskan satu buku, ya kan? Kalau sudah mulai terbiasa, baca buku-buku ini, buku-buku yang pengetahuan gitu. Misalnya Anda ekonomi, nggak harus baca buku ekonomi dulu kalau mau melatih keterampilan baca. Pokoknya yang Anda suka. Anda suka sejarah ya baca aja sejarah. Anda suka politik, baca aja politik gitu. Kan kadang-kadang jurusannya ekonomi, tapi sebenarnya kesukaannya sejarah kan bisa jadi. Cuman karena jalan hidupnya sehingga dia harus kuliah di ekonomi. Namun kemudian suatu saat nanti, ya dalam waktu yang nggak lama ya, masih dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda baca-baca buku terus yang Anda suka, paksakan baca yang sesuai dengan bidang ilmu Anda gitu. Karena ilmu yang ada dalam kepala Anda itu harusnya sejalan dengan gelar Anda nantinya. Jadi kalau Anda nanti akan menjadi sarjana ekonomi, orang akan nanya ekonomi sama Anda, maka Anda sering-seringlah baca buku ekonomi. Jika Anda itu sarjana pendidikan, ya berarti orang akan bertanya, walaupun kesukaan Anda histori misalnya, sejarah atau seni misalnya, ya tetap saja karena Anda itu sarjana pendidikan, orang akan bertanya tentang pendidikan kepada Anda. Oke. Membaca itu sebenarnya tidak sulit. Kadang-kadang motivasi kita yang kurang. Kita menganggap baru membaca sedikit ada gangguan lagi, ya kan? Atau baru baca sedikit. Kadang-kadang kita gini, karena pikiran ini agak sulit fokus, membaca tiba-tiba sudah di paragraf yang akhir gitu. Kita lupa tadi baca apa ya gitu. Ya ulang lagi gitu. Ya namanya saja keterampilan, ya. Dibilang mudah sih tidak, dibilang sulit juga tidak. Oke. Nah, itu 4 keterampilan dari komunikasi. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya adalah keterampilan komunikasi mana yang paling penting atau yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini akan kita bahas dan kita diskusikan pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.